Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa selalu bersyukur. Oke, di video kali ini ya, aku ingin berbagi tentang 3 kunci sukses dalam sebuah bisnis apotek ya. Sebenarnya mungkin teman-teman sudah punya prinsip masing-masing ya dalam sebuah bisnis apotek. Itu tentu setiap orang pebisnis punya kunci sukses sendiri-sendiri, dan itu biasanya spesifik. Nah, kebetulan aku kemarin habis diskusi dengan teman ya, sebuah bisnis itu bisa sukses itu karena apa ya. Ternyata setelah kita gali, ternyata ada 3 hal, dan itu bisa diterapkan di bisnis apotek juga. Nah, 3 hal yang bisa kita terapkan dalam bisnis apotek itu apa? Salah satu contohnya adalah, yang pertama adalah ilmu guys. Jadi kalau kalian ingin melakukan sebuah bisnis, kalian tuh harus punya ilmunya. Kalau nggak punya ilmunya, ya ibarat kita belajar berenang nggak tahu tekniknya, langsung masuk ke kolam ya ini apa, tenggelam, timbul tenggelam ya, kayak dada ya, belum langsung dada gitu ya. Nah, dalam sebuah bisnis, khususnya bisnis apotek, kita harus punya ilmunya juga. Ilmu bisnis apotek itu apa? Itu harus kita pelajari ya. Jadi dalam sebuah bisnis apotek itu kita pelajari, misalnya bagaimana cara memilih lokasi, kemudian bagaimana cara mengurus izinnya, bagaimana cara mengelola SDM-nya, bagaimana teknik teknik pengelolaan barang, kemudian pelayanan, dan lain-lain. Banyak sekali ilmu yang perlu kita pelajari. Bahkan seorang mahasiswa farmasi yang baru lulus belum tentu ketika dia buka sebuah bisnis apotek langsung bisa jalan ya, karena kadang ilmu yang diperoleh itu tidak sesuai dengan tantangan yang ada. Jadi kita perlu belajar ilmu-ilmu yang secara teoritis, juga ilmu-ilmu kepraktisan dalam sebuah bisnis apotek. Nah, ketika kita sudah punya ilmu, maka untuk melakukan sebuah bisnis itu kita sudah tinggal melaksanakan aja. Nah itu ya, yang pertama adalah kita ilmunya, kita tahu ilmunya, baru kita melakukan bisnisnya. Nah, ini dalam bisnis apotek kita harus seperti itu. Terus untuk yang kedua, setelah ilmu adalah kita harus bisa menentukan strategi yang akan kita gunakan itu seperti apa. Dalam bisnis apotek itu kan ada beberapa macam strategi ya. Misalnya apotek yang di perkotaan itu strateginya bagaimana, terus apotek yang bergabung dengan praktek dokter atau klinik itu strateginya bagaimana, apotek yang kebetulan mungkin dekat dengan rumah sakit strateginya bagaimana, terus apotek yang di pinggiran strateginya bagaimana. Itu berbeda-beda, tiap wilayah itu pakai strategi yang berbeda-beda. Ada yang pakai strategi harga misalnya, yang penting harga kami murah gitu, lebih murah dari yang lainnya. Ada yang nggak pakai strategi harga, tapi dia pakai strategi pelayanan. Yang penting pelayanan kami bagus, lengkap, obatnya juga terjamin ada, nggak pernah kosong, terus kita bisa antar jemput. Masalah harga pokoknya kita nggak terlalu peduli, harga harus murah itu nggak peduli. Terus ada juga yang pakai strategi lain, misalnya dia kerjasama dengan dokter praktek atau kerjasama dengan beberapa rumah sakit atau klinik. Ini strateginya berbeda-beda. Nah, dalam bisnis apotek kalian harus menentukan apotek kalian itu posisinya seperti apa, lokasinya di mana, terus posisinya seperti apa, dan strategi yang harus digunakan adalah strategi yang paling pas dengan bisnis apotek kalian. Nah, setelah ilmu kemudian strategi, ini yang ketiga guys. Yang ketiga itu kadang dalam sebuah bisnis itu mungkin kita nggak terlalu ini ya, nggak bisa diprediksi. Yang ketiga ini adalah keberuntungan guys.
Jadi ya, keberuntungan ini itu kadang istilahnya hoki ya. Jadi ketika orang melakukan sebuah bisnis, dia mungkin biasa-biasa aja ya, strateginya juga biasa, tapi karena dia beruntung maka dia bisnisnya bisa melejit. Nah, dengan ketiga hal ini maka insya Allah sebuah bisnis itu akan bagus. Nah, ilmu itu bisa dipelajari, salah satunya ya dengan misalnya kita diskusi dengan teman, atau kita belajar ikut workshop, atau juga belajar di grup seperti yang saya buat itu ya, grup mentoring bisnis apotek gitu. Kita belajar di situ, diskusi dengan beberapa teman, dengan orang-orang yang sudah berpengalaman, itu ilmu bisa diperoleh. Terus kemudian strategi juga bisa diperoleh. Strategi itu termasuk di kita memetakan ya, dipetakan bisnis apotek kita itu termasuk yang seperti apa bentuknya, kemudian strateginya harus kita tentukan. Nah, yang ketiga ini, yang keberuntungan ini, yang mungkin tidak semua orang bisa. Karena apa? Ya, namanya keberuntungan, guys. Ada orang yang bisa jualan misalnya ya, dia jualan es lah, nggak laku. Padahal dia sudah melakukan banyak strategi, macam-macam lah, ilmu pakai gini, strategi pakai gini, tapi nggak beruntung, dia nggak berhasil. Akhirnya ganti lagi sampai akhirnya ganti dia bisnis sembako, ternyata sembakonya berhasil ya. Sembako itu keperluan sehari-hari itu untuk rumah tangga gitu. Jadi sedikit keberuntungan pun ternyata berhasil. Nah, bagaimana cara mengoptimalkan itu ya? Kalau ilmu bisa dipelajari, strategi bisa dipelajari, keberuntungan apakah bisa dipelajari? Keberuntungan itu mungkin nggak bisa dipelajari, tetapi ada teknik-teknisnya, guys. Nah, salah satu tekniknya adalah ketika kita memberi dengan ikhlas, insya Allah kita akan kembali kepada kita. Nah, makanya dalam sebuah bisnis apotek saya pernah membuat sebuah kunci sukses bisnis apotek gitu ya. Bagaimana kita berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu ya, misalnya kepada anak-anak yatim, atau ke pondok pesantren, atau dan lain-lain, atau lingkungan di sekitar apotek kita yang mungkin membutuhkan. Dan ini salah satu untuk memupuk keberuntungan. Di dalam hati kita itu merasa merasa kita itu bermanfaat, kita selalu bersyukur pada Allah, kemudian kita memberikan sesuatu yang baik kepada masyarakat sekitar. Oke guys, itu ya yang bisa aku sampaikan dalam dalam sebuah bisnis apotek ya. 3 hal itu kalian silahkan petakan bisnis apotek kalian itu masuk ke mana, atau mungkin yang masih kurang yang bagian mana, nanti silahkan dikembangkan. Terus kemudian kalau mungkin ada masukan atau saran, bisa kalian komen di bawah ini. Oke, itu dulu. Tetap semangat, tetap bahagia ya. Oh ya, bagi kalian yang ingin belajar ya bersama aku di mentoring bisnis apotek, bisa gabung di mentoringbisnisapotek.com ya. Nanti linknya ada di link deskripsi. Ini berbayar ya guys. Jadi berbayar, cuman sekali aja. Nanti kita bisa diskusi lebih detail dengan saya, dan ada video-video khusus yang mungkin nggak saya sampaikan di YouTube secara umum ya, karena memang agak mungkin ya dibilang rahasia lah mungkin ya, tapi harus saya jelaskan ya. Oke, itu dulu. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.